Pemirsa, Presiden akhirnya menerbitkan peraturan pemerintah yang memberi hak kepada ormas keagamaan mengelola tambang. Di sisi lain, ada yang meragukan kompetensi ormas sekaligus khawatir akan ada konflik lahan bernuansa SARA. Apakah ormas siap? Inilah top review untuk Anda. Kabar bahwa ormas keagamaan akan diberi hak untuk mengelola tambang sudah beredar beberapa waktu terakhir. Kabar itu bukan isapan jempol, karena akhirnya Presiden Joko Widodo menerbitkan peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2024 yang merupakan perubahan atas peraturan pemerintah nomor 96 tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara. Melalui PP itu, Presiden secara resmi memberikan wilayah izin usaha pertambangan khusus kepada organisasi keagamaan untuk mengelola pertambangan. Pasal 83A ayat 1 PP 25 tahun 2024 menyebutkan bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, wilayah izin usaha pertambangan khusus atau WIUPK dapat dilakukan penawaran secara prioritas ke badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan. Badan usaha ormas keagamaan yang mendapatkan WIUPK dilarang bekerja sama dengan pemegang perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara PKP2B atau terhadap perusahaan maupun pihak-pihak yang terafiliasi oleh perusahaan sebelumnya. Larangan ini termaktub pada pasal 83A ayat 5. PP nomor 25 tahun 2024 ini efektif berlaku pada 30 Mei 2024. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengakui pemerintah memang memberikan privilege atau hak istimewa kepada ormas keagamaan. Ya, itu kan dapat privilege salah satunya untuk ke aset pertambangan, tapi itu silakan aja. Itu dapat memicu konflik sama adat ya Pak? Masyarakat adat sekitar. Ya, ini kan diberikan kepada organisasi masyarakat khusus ya yang sudah di apa? Pemerintah bisa nentuin prioritasnya di PP itu. Ya, pemerintah memberikan prioritas nanti. Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar yakin ormas keagamaan bisa mengelola usaha tambang secara profesional melalui sayap bisnis yang dimiliki. Siti Nurbaya membantah bahwa kebijakan tersebut sebagai bentuk bagi-bagi kue oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo di akhir masa jabatan. Atau sama Pak Bahlil, tapi kan tentu ada koordinasi sama Ibu. Itu pertimbangannya apa, Bu? Kalau boleh tahu. Itu kan begini ya, organisasi itu kan punya sayap organisasi. Ya. Organisasi kemasyarakatan termasuk parpol kan juga punya sayap bisnis. Betul. Nah, jadi yang dimaksud dengan perizinan itu di sayap bisnisnya. Jadi tetap aja profesional sebetulnya. Pemberian izin pengelolaan tambang oleh ormas keagamaan ini wacananya pertama kali muncul pada Muktamar NU pada Desember 2021. Berbicara di muktamar itu, Presiden Jokowi berjanji akan memberikan IUP kepada generasi muda NU untuk pemberdayaan. Namun kala itu, wacana tersebut menimbulkan pro kontra karena dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Pada undang-undang tersebut, izin usaha pertambangan khusus diprioritaskan kepada BUMN dan BUMD. Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai langkah Presiden Joko Widodo yang memberi izin kepada ormas keagamaan untuk mengelola tambang bermuatan politis. Selain itu juga berpotensi menimbulkan konflik lahan karena menggunakan label agama untuk penguasaan lahan tambang. Ini satu kebijakan yang sifatnya politis ya, memberi ruang karena memang itu janji lama yang di mana Pak Jokowi tahun 2001 juga sempat melontarkan akan memberi ruang kepada mereka keagamaan, dan ini adanya kemenangan satu putaran ini juga tak lepas
dari kontribusi para ormas-ormas keagamaan. Keluarnya PP 25 ini bertentangan ya dengan Undang-Undang Minerba, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 itu ya isinya. Karena apa? Karena di situ untuk mendapatkan konsesi itu biasanya diberikan kepada BUMN atau BUMD. Kalau kedua itu nggak sanggup, baru diberikan kepada pihak lain melalui lelang, Mbak. Kedua, menurut saya ini menimbulkan potensi konflik, bisa bernuansa sara karena nanti menggunakan isu agama untuk masuk ke wilayah adat atau wilayah agama lain, di mana di situ ada tambang, Mbak. Selain itu, ormas juga dinilai tidak memiliki kapasitas untuk mengelola tambang sehingga akan menimbulkan masalah baru. Soalannya dia punya kapasitas enggak? Lah itu jadi masalah. Kalau dia nggak punya kapasitas, biasanya nggak punya profesional kapasitas dia itu, maka ujung-ujungnya dia akan bekerja sama dengan operator lain, Mbak. Nah ini yang menunjukkan nanti menimbulkan masalah baru lagi karena dia nggak punya kemampuan, tapi dia dapat konsesi, maka dia akan menyerahkan konsesinya pada operator. Ya, nah kerjasama itu ini yang khawatirnya banyak sekali nanti kerusakan lingkungan, kemudian dampaknya kepada masyarakat lokal juga mau tidak masuk terdampak harus terusir dari wilayah yang ada tambangnya itu dan sebagainya, Mbak. Nanti banyak menimbulkan persoalan-persoalan mengenai ini bentang lahan atau landscape wilayah itu, misalnya tidak hanya rusaknya lingkungan tapi mungkin rusaknya transportasi ke situ, Mbak. Jadi karena harus dibuat jalan misalnya menuju wilayah tambang itu. Sementara itu, Wasekjen Majelis Ulama Indonesia MUI, Ihsan Abdullah mengapresiasi kebijakan pemerintah yang memberi hak ormas keagamaan mengelola tambang. Ia yakin ormas keagamaan memiliki kapasitas untuk mengelolanya. MUI sebagai Sodikul Hukumah atau mitra pemerintah tentu terus terang sangat menanggapi dengan baik. Dan kami memiliki sejumlah sumber daya yang mumpuni di bidang-bidang pertambangan, baik kami di MUI maupun kami sebagai Khatib Syariah di PBNU. Tentu ini menggembirakan, walaupun kita tahu bahwa mengelola pertambangan tidak mudah apa yang kita bayangkan. Ya. Meski demikian, Ihsan menilai perlu adanya aturan agar tidak menimbulkan konflik baru. Juga perlu kita cermati karena PP-nya baru diterbitkan, tentu saja jangan sampai nanti menimbulkan problem di kemudian hari. Mengapa problem? Karena kita juga mendengar keseharian bahwa pertambangan ini amat rumit, kompleks, dan menimbulkan persoalan. Terakhir dengan adanya kisruh mengenai korupsi di pertambangan timah yang nilainya sangat fantastis 300 triliun, belum lagi yang di Morowali. Nah, tentu ini menjadi persoalan yang harus kita cermati. Masalah benturan dengan Undang-Undang Minerba, dugaan adanya motif politis, hingga keraguan atas kapasitas ormas untuk mengelola tambang, serta potensi konflik ormas keagamaan dengan masyarakat lokal benar-benar harus diantisipasi. Sebab jika sampai terjadi, maka situasinya bisa kontraproduktif. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.